Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network dari Forum News Network FNN. Wah, hari ini kalau pinjam istilah teman kita Refli Harun, Edi Geruduk Taufik. Ini teman saya Kak Geradak Geruduk, ini memang ini napas provokator kali. Ya, saya lagi di Solo. Ada teman saya, sahabat saya yang kemarin membantu saya dengan luar biasa ketika saya bermasalah di Sandung tempat jin buang anak. Iya, Mas Taufik ya. jin buang anak. Mas Taufik ini ahli hukum tata negara. Masalah Strajim. Ahli hukum Refli pidana. Harun, nanti saya disomasi sama dia nanti. Masalah baru. Beliau Dr. Muhammad Taufik, ahli hukum pidana yang kemarin menjadi saksi ahli dalam kasus saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya. Dan beliau juga memimpin menjadi presiden ahli Asosiasi Ahli Pidana Indonesia. API ya. Iya. Oke, Mas Taufik, mumpung saya di Jakarta, ini kelibet-libet mulu. Di Solo, saya memang minta bertemu dengan beliau karena ada informasi dari beliau yang sangat perlu saya tahu, Betul. teman-teman lawyer saya tahu, dan buat publik khususnya para aparat penegak hukum. Betul. Terkait dengan kasus saya, yaitu kasus tempat jin buang anak yang membawa saya kena vonis 7,5 bulan, Mas. 7,5 bulan. Seperti Mas Taufik tahu, jaksa menuntut 4 tahun. 4 tahun. Ya. Lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 7,5 bulan yang dihitung pas dengan masa tahanan saya. Betul. Sehingga dalam salah satu amar putusannya hakim memerintahkan mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Oke. Ya. Lalu jaksa banding. Ya, banding. 12 atau 14 Desember silam Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan menguatkan. Jadi saya tetap di 7,5 bulan. Artinya sama. Sama. Sama ya. Dan kemudian jaksa kasasi. Jasa kasasi. Nah, ini sebagai orang ahli pidana, ini langkah jaksanya gimana? Seperti kita tahu hukuman saya kan 7,5 bulan. Apa ini? Jadi yang pertama harus dikoreksi dulu dari tindakan jaksa. Jaksa ini sebenarnya melakukan perbuatan pribadi atau atas nama negara. Negara dong, otomatis. Kalau atas nama negara, ketika mendakwa seseorang sampai kemudian mempidanakan dan memenjarakan, berarti kan sudah melalui proses yang namanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan akhirnya persidangan sampai kemudian vonis. Nah, artinya kalau hukum acara itu sudah dijalankan dan saya manggilnya Bang Edi atau Mas Edi ya? Boleh Bang, kakek juga boleh. Aku lebih tepat panggil Bang Edi aja deh. Kalau orang Jawa aku panggil Mas gitu. Nah, jadi menjadi tidak logis ketika seorang terdakwa yang sudah diadili kemudian mendapatkan vonis pas bandrol 7 bulan 15 hari kok tiba-tiba mengajukan kasasi. Harus dipahamkan dulu di dalam hukum acara kita, khususnya peraturan Mahkamah Agung ya. Itu tahun 2004 pasal 14 ya, pasal 45 ayat 1 dan 2 itu ada prasyarat yang harus dipenuhi. Satu, yang bisa diajukan, yang tidak boleh diajukan kasasi itu perkara-perkara sumir, misalkan pra-peradilan ya. Kan kemudian perkara-perkara dengan ancaman 1 tahun atau denda. Nah, kalau mendasarkan pada itu berarti kualifikasinya kan kemarin kenanya 7 bulan 15 hari, ngapain mengajukan kasasi? Maka tadi pertanyaan awal saya kepada Bang Edi, jaksa itu menjalankan pekerjaan sebagai pengacara negara atau jaksa itu menjalankan pekerjaan dendam pribadi kayak Tom and Jerry? Kalau Tom and Jerry sih boleh-boleh aja, silakan kejar aja lu sampai mampus. Nah, itu pertanyaannya dan inilah kalau kita bicara yang mungkin tidak pernah dimengerti masyarakat, baik polisi, jaksa, hakim itu di dalam irah-irah ketika menetapkan seorang sebagai tersangka, terdakwa dan memvonis itu ada kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Polisi ketika pro justisia itu argumentasinya adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jaksa menuntut pun juga dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lebih-lebih hakim. Nah, pertanyaan saya dari awal tadi sangat mendasar sekali. Sebenarnya jaksa ini menjalankan pekerjaan pribadi atau negara? Atau kalau mau nakal kayaknya Tuhan yang Maha yang mana yang dimaksud? Betul, makanya masa berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang Maha Esa kan rakyatnya diringankan hukumannya kan memang harus. Apalagi memang tidak salah ya. Tidak salah dan alat buktinya mohon maaf ya, karena kebetulan saya waktu itu
diminta oleh beliau dan tim penasihat hukum untuk hadir, pasal-pasalnya juga tidak bisa dibuktikan seperti membuat onar, menyebar berita bohong, menghasut, nggak ada. Jadi hampir di semua kasus yang hari ini orang terpenjarakan ada Gus Nur, Roy Suryo, tidak pernah ada pasal yang membuktikan tentang membuat keonaran. Jadi pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 ayat 2 tentang Undang-Undang Peraturan Pidana Nomor 1 Tahun 45 yang namanya hoax itu tidak pernah terbukti. Pertanyaannya, kenapa mesti dipaksakan? Jadi saya minta teman-teman penasihat hukum Bang Edi untuk mengkritisi ini gitu. Oke, sebentar Mas. Jadi waktu sidang awal dakwaan, itu kan saya dituntut dengan 313 halaman tuntutan, dakwaan maksud saya. Tambah 995 halaman pelampiran. Jadi total 1318 halaman. Selesai dakwaan, saya nyalamin jaksa, saya bilang, "Bro, gila lo bro," saya bilang gitu kan. Saya kan ceplos-ceplos aja. Kenapa bang? Kayak kurang kerjaan aja lo. Nuntut gua segitu betul-betulnya. Dia jawab, tahu nggak? Dia jawab, "Bukan kita bang yang bikin bang." Siapa? Ya karena Agung. Oh, cuma bacain doang. Iya, cuma bacain doang. Nah, waktu saya divonis 7,5 bulan, mereka banding. Waktu teman saya, tim lawyer saya tanya kepada jaksa, "Lu ngapain banding-banding?" Perintah atasan. Jadi pertanyaan seperti yang sekarang pun, kenapa kasasi SOP? Nah, jadi di situ itu kan ada memang skenario besar yang memang pokoknya lu mesti masuk dengan cara apapun juga. Nah, makanya ketika ditanya ini tugas negara atau apa Tom and Jerry gitu. Ya itu, kalau Tom and Jerry kejar lu sampai mampus. Kan gitu pertanyaan saya. Oke, saudara, ini ada pasal-pasal yang dimaksud Mas Taufik tadi ya. Dalam perkara yang dikecualikan tadi ya, ada di pasal 45A ayat 1 dan 2. Ayat 2-nya berbunyi, perkara pidana yang dikecualikan kasasi ya. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau diancam pidana denda. Nah, saya sudah vonis, bukan cuma ancaman, vonis 7,5 bulan. 7 tahun. 7 bulan. Sorry, grogi juga nih. 7 bulan 15 hari. Iya, dia memang di bawah setahun ya. Iya, syarat normatifnya kan terpenuhi kan gitu. Oke, jadi ini udah bablas ya, offset ya. Udah offset. Maka jadi pertanyaan, saya selalu kembali begini, apapun dia statusnya, kalau dia yuris itu berarti orang yang bergelar sarjana hukum. Ada polisi, ada di jaksa, ada hakim, ada penasihat hukum, ada di ahli hukum. Maka pertanyaannya, hukum di Indonesia itu sekarang harus berorientasi bagaimana menegakkan keadilan, bukan menegakkan hukum. Menegakkan hukum dengan mengadakan keadilan itu, Bang Edi sangat beda. Menegakkan hukum itu seperti botol kecap, siapa yang lewat itu tutup, kasih etiket, masukkan kotak. Menegakkan hukum. Menegakkan keadilan itu ada ruang-ruang di mana bukan penegak hukum itu bisa menilai itu hukum itu sudah benar apa enggak. Hukum itu sudah adil apa enggak. Itulah hukum yang modern. Dan dunia sudah memakai itu. Ya, kalau saya ditanya Bang Edi lebih jauh, bagaimana pasal-pasal penghinaan? Pasal-pasal penghinaan itu sebenarnya harus di-drop, dikembalikan kepada jenis atau kelompoknya, dulu adalah di KUHP, atau kalau lebih modern itu sebenarnya wilayahnya privat. Saya ingin tanya, pencemaran nama baik itu negara dirugikan apa enggak? Saya tanya sama Bang Edi, kan gak ada yang dirugikan, kenapa negara begitu getol? Jadi kerja untuk siapa lu sebetulnya? Makanya dari awal itu pembuat undang-undang sudah menyatakan pro justisia, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan begitu filosofinya. Itu muncul apa tidak harus dimunculkan? Sekarang ini oke ya, saya sebagai seorang yuris dan saya pengamat, saya melihat kan ada kejanggalan misalkan di perkaranya Sambu. Saya sudah sampai katakan itu waktu podcast dengan Refli. Dan analisa saya pas 4 bulan yang lalu saya bilang apa? Dengan skenario, dengan pembawaan desain, ada framing, ini ada perselingkuhan, ada zina, walaupun pelakunya dalam tanda petik mati, dan itu hukum sudah mengatakan ketika seorang tersangka, terdakwa, terpidana itu meninggal dunia, case close. Tapi tetap dipaksakan dimunculkan. Ternyata benar analisa saya. Kalian jangan terpaku pada
persidangan, tapi lihat jaksa dan benar kata saya. Jadi jaksa akhirnya menuntutnya dengan pasal pembunuhan bukan berencana, karena dengan alasan dia tidak memperkosa tapi berselingkuh. Kacau ya. Jadi ini sudah ada sebuah desain yang dibangun. Oke Mas, balik ke kasus saya lagi. Oke. Tentang ketidaklayakan saya dikasasikan karena hukuman saya 7,5 bulan. Nah, ada nggak jurisprudensi sebelumnya? Saya dengar Mas Taufik pernah alami kasus seperti ini. Ya, ada di Jepara. Nanti bisa minta ke saya kirim, atau nanti Bang Edi sebelum pulang saya bawain oleh-oleh. Kan kalau tadi kan saya traktir dengkleng. Wah, dibocorin. Krengsengan, saya makan krengsengan tadi. Punya tengkleng. Ya, nanti aku kasih putusannya. Oke. Jadi kalau hukum pidana kita itu kan menganut asas dua. Satu asas teritori, yang kedua asas nasional aktif. Teritori itu wilayahnya, nasional aktif itu mengikuti kemanapun warga negara itu pergi. Nah, Bang Edi ini kan masih warga negara Indonesia. Iya. Jadi pergi dimanapun ya masih pakai undang-undang yang sama. Oke. Dan pernah terjadi ya? Iya, pernah terjadi. Hasilnya bagaimana Mas? Waktu itu apa? Kejadiannya bagaimana? Iya, jadi klien itu seorang aktivis lingkungan hidup di Karimun Jawa sudah divonis 4 bulan, tapi perintahnya kan tidak segera masuk di pengadilan pertama, terus kita mengajukan banding. Dibanding diperbaiki, dan perbaikannya berbunyi dihukum 4 bulan dengan percobaan selama 8 bulan. Nah, bersamaan dengan itu mereka mengirimkan permohonan kasasi. Nah, strategi kita apa? Kita tidak mau menerima itu berkas itu, karena bunyi KUHP itu harus disampaikan kepada terpidana. Kalau itu upaya hukum luar biasa, kalau upaya hukum biasa berarti kepada terdakwa, ahli waris, atau penasihat hukumnya. Nah, kalau tiga-tiganya tidak menerima, kan berkas itu nggak bisa dijalankan. Siapa? Jadi strateginya mestinya pakai itu. Tidak usah diterima. Kalau tidak usah diterima kan bunyinya disampaikan kepada tiga subjek hukum tadi. Kalau itu tidak ada kan berarti tidak ada proses kasasi. Nah, sekarang kalau udah kadung diterima kan saya udah terima. Penasihat hukum saya udah terima, udah ada tanda terima, saya diunjukin tanda terimanya. Bahkan kemarin Selasa sudah mengirimkan kontra memori kasasi ke mahkamah melalui PN Jakus. Itu gimana? Kalau saya strateginya kirim deh pengaduan ke Komisi Kejaksaan terhadap jaksanya. Kirim juga pengaduan kepada Komisi Yudisial. Kenapa hakim memperbolehkan itu kan pengaduan kasasi di pengadilan pertama, di pengadilan yang memutus. Jadi banding kasasi kan di situ. Kalau yang mutus kan pengadilan atasannya, tapi prosesnya kan di situ. Kirim ke situ bahwa itu tidak benar. Jadi sebenarnya kalau kita ini sama-sama menghormati hukum positif ya nggak perlu. Jadi ini penonton Bang Edi kan antara lain adalah para penasehat tim pembela Edi Mulyadi ini ya, Bang Ahmad Yani, Bang Dr. Herman Kadir yang lain-lain ya. Ada terakhir awalnya 32 Mas, dan gitu. Semuanya pro bono kayak Mas Taufik juga waktu bantu saya ya. Dan terakhir ada sampai tingkat kasasi ada beberapa belas lagi yang masih dampingi saya. Jadi Bang Yani, Bang Herman Kadir dan semua rakyat Indonesia khususnya para yuris tadi ada proses-proses yang bablas di sini ya. Nanti khusus tadi tentang saran Mas Taufik tadi kita kalau mereka tetap menjalankan tuh ada istilah juga dari saya. Judicial corruption. Korupsi pasal, korupsinya penegak hukum. Siapa yang pernah divonis hukuman jangan lupa Ciru Sinaga. Ciru Sinaga. Ya, Ciru Sinaga itu mantan Kajati Jawa Tengah yang mengadili perkara Gayus. Dia harusnya mendakwa dengan pasal-pasal korupsi tapi dikenakannya penggelapan. Lebih ringan. Ya, lebih ringan. Akhirnya kan dilaporkan menjadi sebuah kejahatan namanya judicial corruption. Jadi korupsi pasal itu jauh lebih berat, lebih berbahaya daripada korupsi duit. Tadi kan korupsi dalam pasal yang harus lebih berat diringankan. Nah, sekarang saya berat ringan sama juga ya? Sama juga kan. Oke. Jadi hukum itu selalu ada yang namanya escape clause, jalan keluar. Jadi penonton Bang Edi Channel, ini penonton apa namanya ini? Muhammad Taufik and Partners. MTP ini punya sendiri channel sendiri ya? Iya. Ini Mas Taufik ini kencang dan alhamdulillah ya kita perlu orang-orang seperti beliau yang kita kencang tapi Pak punya referensi. Iya, bukan makanya kalau bahasa Betawi ya bukan asal ngejeplak. Asal goblek katanya juga.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat ini kuliah hukum Iya, gratis iya. yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dan sebagai korban yang teraniaya terzalimi, boleh dong saya minta doa buat semuanya, Oh, iya. dari semuanya, supaya Iya. Allah bukakanlah keadilan Betul. dalam kasus ini dan berikan hidayah kepada mereka-mereka yang sengaja tadi Betul. mentong and jerikan Iya, saya. iya. Makasih Mas Taufik ya. Oke. Oke, Makasih. saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.